Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, umat yang mengasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Pagi Senin 17 April 2023. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Tuhan telah membangunkan kami di pagi hari ini. Sepanjang malam Tuhan menjagai kami, sehingga kami dapat tidur beristirahat dengan nyenyak. Untuk mendasari kehidupan kami pada hari ini, kami hendak menggumuli firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami, penuhkan kami dengan hikmat dan akal budi, agar kami mengerti firman Tuhan. Ampuni kami akan kesalahan dosa kami, layakkan kami mendengarkan sabda-Mu yang kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini kita ambil dari kitab Hakim-Hakim 6 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40. Adapun nas yang akan menjadi bahan perenungan kita, yaitu ayat 39 yang demikian. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murka-Mu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja. Biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Amin. Judul renungan pagi kita, menang karena iman. Bapak, Ibu, Saudara, umat Tuhan yang kekasih, adalah suatu hal yang manusiawi bila punya perasaan ragu sebagaimana yang dialami Gideon. Keraguan tersebut muncul kala melihat dirinya ini siapa, sehingga harus menerima tanggung jawab yang besar. Gideon dipanggil dan diutus untuk membebaskan bangsanya dari cengkraman bangsa Midian. Sementara bangsa Midian adalah bangsa yang jauh lebih besar dari suku-suku Israel. Di pihak lain, Gideon merasa dirinya masih muda dan belum berpengalaman menjadi pemimpin, apalagi menjadi panglima perang. Oleh keraguannya, Gideon kemudian meminta tanda kepada Tuhan, suatu kepastian bahwa Allah berkenan menyertai. Persoalan keperkasaan Tuhan, ia pasti mengakuinya. Namun masalahnya, ya atau tidaknya
kesediaan Tuhan berpihak, itu yang Gideon ragukan. 2 kali Gideon sengaja meminta tanda kepada Tuhan. Yang pertama berlawanan dengan yang kedua. Yang pertama, Gideon meminta tanda. Embun memenuhi pada guntingan bulu domba, sedangkan tanah di sekitar bulu domba kering. Dan yang berikut, bulu domba kering, namun tanah di sekitarnya basah oleh embun. Barangkali Gideon memastikan bila tanda yang dibuat Tuhan tersebut bukanlah semata-mata gejala alam biasa, sebagaimana petir dan puting beliung datang pada musim hujan atau kekeringan di musim kemarau. 2 tanda alamiah yang berlawanan dalam rentang waktu beberapa hari tersebut menyatakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh berkenan. Bapak, Ibu, saudara, umat kekasih Tuhan, sesungguhnya memang tidak ada yang perlu diragukan lagi bila Tuhan berkenan memanggil dan mengutus. Kiranya pengalaman kisah Gideon ini sudah cukup membuktikan bahwa Tuhan itu konsisten. Yang pasti diragukan adalah kesanggupan dan keberanian umat. Ketika kita selalu merasa kecil dan lemah, pastilah cenderung menolak terhadap setiap tugas panggilan. Ada banyak alasan yang semata-mata hanya untuk menghindar dari tugas panggilan. Yang belum siaplah, aku belum berpengalaman lah, aku masih terlalu muda lah menjadi pemimpin, aku belum mampulah untuk melakukan ini itu. Jika demikian, sampai kapanpun umat tidak akan mampu keluar dari pergumulannya. Mari menyatakan iman kita kepada Kristus yang bangkit. Bangkitlah melawan belenggu dosa dan segala kejahatan. Selagi ada kemauan, Tuhan sungguh-sungguh berkarya di dalamnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya dengan firman ini, kami akan berani mengungkapkan iman kami, menyampaikan kesaksian kami, memberitakan Tuhan Yesus yang telah bangkit, bahkan menjadi pejuang untuk melawan kejahatan dan melawan dosa. Ya Tuhan, kami akan beraktivitas, kami mohon penyertaan-Mu. Sedangkan hamba-Mu yang saat ini sedang sakit, Tuhan,
Berkatilah hamba-hambamu yang sakit, agar dengan kasih-Mu mereka semua mendapatkan kesembuhan. Yang karena usia lanjut menjadi lemah, Tuhan, jangan biarkan kelemahan fisik merenggut semangat imannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup renungan pagi kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 429 bait 1 dan 2, masih banyak orang berjalan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.